Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berbicara tentang masalah kasus Amar Joni ya. Ya, adiknya Amar Joni dan pacarnya itu mendatangi LPSK itu ya itu sah-sah saja. Kan hak setiap warga negara meminta perlindungan hukum. Nah sekarang kan mereka meminta supaya Amar Joni dilindungi secara hukum, sah-sah saja. Dan juga melalui mereka mungkin disampaikan agar Amar Joni untuk menjadi justice kolaborator. Kan dari dulu kan saya sudah ngomong, kalau pengen ini situasi ini segera terungkap, Amar Joni harus berani speak up sehingga membuka Pandora sampai ke akar-akarnya. Karena tidak akan mungkin barang haram itu datang dengan sendirinya gelinding kalau nggak ada yang memasok, nggak ada yang mempersiapkan, nggak ada fasilitator, nggak mungkin. Nah menurut hemat saya itu sah-sah saja. Silakan saya tinggal nanti LPSK nanti menggawangi ini, berkoordinasi dengan lintas terkait untuk nanti memposisikan kasus ini apakah memang diperkenankan atau tidak. Tapi menurut hemat saya itu langkah-langkah yang baik kalau memang Amar Joni siap menjadi justice kolaborator. Gitu kira-kira ya. Berarti bisa dibilang selama ini kan kalau orang yang ingin jadi justice kolaborator atau justice itu hukumannya bisa diperingan emang, bisa ringan bisa gimana? Tergantung kan gitu. Tergantung. Yang pertama yang harus dicari dalam mendudukkan dia sebagai justice kolaborator adalah untuk membuka kerangka hukum yang terjadi, peristiwa pidana itu. Karena dia kan sebagai orang yang telah didakwa, berarti didakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika psikotropika. Berarti dia tahu dong dari mana dia dapat, berapa dia beli, siapa linknya, kemudian pemasoknya siapa. Nah ini dibongkar sama dia supaya betul-betul ini jaringan terbongkar semua, sehingga siapapun yang terlibat itu harus mendapatkan sanksi hukum untuk meminimais korban-korban yang lain. Kita jangan juga berpikir ya kalau Amar Joni nanti justice kolaborator dia akan diringankan. Ini kan mencari meringankan. Masalah nanti itu pertimbangan hakim untuk meringankan sanksi hukumnya itu nomor 2. Tapi dia harus berpikir secara jernih, saya harus membuka Pandora ini agar korban-korban yang lain tidak berjatuhan, khususnya generasi muda atau remaja. Itu dulu yang terpikir dari Amar Joni. Jangan di otaknya tuh berpikir, kalau saya buka saya nanti meringankan hukum saya. Ini berarti ada muatan tertentu. Tapi kalau dia berpikir bahwa saya tidak mau hancur lagi generasi muda, saya tidak mau hancur berjatuhan korban, saya akan bongkar semua ini jaringan ini. Itu baru betul. Nanti masalah nanti kalau ada kriteria karena kamu sudah membuka Pandora ini, terus kemudian hakim mempunyai pertimbangan lain untuk meringankan sanksi hukum, atau JPU mungkin meringankan tuntutanmu karena sudah membuka semua jaringan itu nanti soal kedua. Gitu kira-kira ya. Karena kan JPU mendakwa Amar kan mendapat barang haram tersebut itu sejenis sabu sintetis itu dari inisial A karena Amar terbukti aktif mengedarkan di dalam rutan. Itulah yang membuat dia akhirnya berani untuk jadi JC bang. Dan dia yang seperti abang bilang kan dia sebelumnya kan bisa aja itu kena hukuman seumur hidup kalau misalnya dia benar bandar. Akhirnya dia jadi JC gimana bang? Begini media ya. Kalau JPU itu mendakwa yang bersangkutan tentu ada bukti permulaan, barang buktinya, saksinya, dan yang lain sebagainya. Sehingga dia mendakwa bahwa Amar Joni ini terlibat dalam peristiwa pidana peredaran daripada narkotika psikotropika. Kan JPU kan tidak sembarang untuk mendakwa seseorang. Nah masalah nanti bahwa banyak yang mengatakan dia sebagai pengguna aktif dan lain sebagainya, itu kan nanti ada ajang pembuktian. Silakan aja kau buktikan apa itu eksepsi, apakah itu pledoi, nanti kan kita lihat nanti gitu. Nah, buktikan dengan memunculkan saksi-saksi yang lain
sehingga betul-betul bisa memposisikan kasus ini pada struktur hukum yang sesungguhnya. Nah, masalah dia mengatakan itu kan hak dia mengatakan bahwa saya pengguna, tapi faktanya sudah berkali-kali. Nah, kalau memang kamu tuh betul-betul mau membongkar atau membuka semuanya ini supaya jelas, ya kamu buka saja. Ya, sehingga dakwaan JPU itu betul ya memang ada terjadi peredaran itu. Langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kamu terlibat di dalamnya, di dalam mengedarkan narkotika psikotropika tersebut yang berdampak kepada orang lain atau orang-orang di sekitarmu. Nanti kan akan diminta keterangan semuanya. Nanti kita berikan aja kesempatan pada ajang pembuktian di arena persidangan. Silakan aja. Saya juga berharap bahwa Ahmad Djoni harus memberikan keterangan dan harus membongkar itu. Kira-kira ya. Bang, bicara persidangan, akhirnya kan eksepsinya Amar ditolak oleh majelis hakim dan majelis hakim mengabulkan permohonan Ahmad Djoni untuk sidang secara offline, tidak online lagi. Tapi Bang, dibalas oleh Dijenpas bahwa Amar tidak bisa didatangkan dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Masih tetap online. Abang, coba hukum gimana ini? Kalau menurut hemat saya bukan tidak bisa ya. Tolong saya juga mensitir bahasa media. Jadi jangan juga bahasa media membuat sesuatu jadi runcing. Itu mungkin dari Jenpas itu menyarankan agar secara online saja karena ini kan high rise kan gitu. Jangan bilang tidak bisa. Inilah kadang-kadang saya harus luruskan. Saya ini orang hukum. Memang ada perintah dari para hakim untuk meminta bahwa Ahmad Djoni hadir secara offline sehingga di ajang pembuktian itu head to head ya, gestur, kemudian voice-nya, kemudian gerakan tubuhnya, matanya terlihat langsung sehingga bisa orang menilai kebenaran daripada apa yang dia sampaikan. Ingat baik-baik ya, perintah hakim di arena persidangan adalah perintah undang-undang. Siapapun tidak boleh untuk menyatakan tidak boleh hadir. Penyidik diminta oleh hakim hadir di meja persidangan untuk menjelaskan pokok peristiwa, harus hadir. Hakim meminta ya supaya siapapun yang berkaitan, yang kemungkinan disebutkan, yang ada relevansinya dengan arena persidangan itu wajib hukumnya, karena itu adalah perintah undang-undang. Kembali lagi perintah undang-undang dasar bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi jangankan itu, menteri pun kalau diminta hadir di persidangan yang ada relevansinya dengan peristiwa itu wajib hadir. Jadi nggak bisa. Walaupun katakan high rise ya wajib kalau sudah perintah. Sekali lagi perintah undang-undang. Nanti ada kan tanda kutip, kalau seandainya dia secara online disarankan supaya tidak hadir, ada apa? Nanti ada tanda kutip yang bunyi, berarti ada apa yang disembunyikan dalam peristiwa ini. Nah, tapi saya luruskan apa dikatakan media, tidak diperbolehkan itu nggak benar menurut saya ya. Saya juga harus meluruskan, karena itu adalah orang eksekutif yang menyarankan, karena kemungkinan dari jalan lapas ini mengkhawatirkan orang tersebut bisa saja kabur atau bisa membuat satu peristiwa-peristiwa yang justru menyulitkan. Nah, dia menyarankan supaya secara online saja. Menurut saya meluruskan masalah gitu loh ya. Nah, tapi kalau dibilang tidak boleh, nggak ada. Setiap organ negara yang diperintahkan hakim itu perintah undang-undang. Nggak ada satu orang pun yang bisa menghambat itu. Eksekutif siapapun. Itu kira-kira ya. Berarti kalau masih nanti sidangnya online terus, berarti gimana nih Bang? Sedangkan perintah dari undang-undang saja kan mewajibkan Amar, dan dari keluarga Amar juga bilang kalau sidang online itu kayak pembatasan hak bagi seorang terdakwa untuk melakukan persidangan. Ya pertanyaan media apa? Ya kalau misalnya masih online terus, berarti kan keluarga kecewa dong Bang, keluarga dari Amar, karena kan itu sudah perintah majelis hakim dan juga undang-undang yang seperti Abang bilang. Ya bukan begitu. Ya. Gimana tuh Bang? Itu kan sudah perintah daripada hakim. Jadi online terus gitu ya, jangan berpikir begitu dulu. Tentu kan ada pertimbangan-pertimbangan lain nanti dari hakim dan pertimbangan daripada Dirjen Pas, kan gitu. Karena sudah ada perintah undang-undang tuh, suka tidak suka ya hadirkan di arena persidangan. Nggak ada urusan yang mau high crash kayak mau apa kayak.
nggak akan terus-terusan jadi online. Online dihadirkan itu karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan itu pertimbangan itu juga sudah difikirkan oleh hakim. Apakah ini layak online atau offline? Tapi kalau realnya peristiwa hukum itu seyogianya, seharusnya dihadirkan di arena persidangan biar jelas terangnya hukum, terangnya peristiwa, sehingga berjalan sesuai dengan mekanisme antara JPU dengan terdakwa, antara hakim dengan terdakwa, antara kuasa hukum yang terdakwa, sehingga terjadi adu argumentasi di bidang arena peristiwa tersebut, sehingga bisa hakim menilai sejauh mana pokok permasalahan posisi daripada si Ahmad Joni. Nah, kalau online kan sulit kita untuk menjamah apa sih yang ngomongin si Ahmad Joni ini. Apakah dia ngomong dari bukti dari apa? Dari pribadinya sendiri atau bagaimana? Kemudian gestur dia untuk menyampaikan itu kan nggak bisa ditangkap oleh arena persidangan. Tapi seketika dia ada di sana, semua menyaksikan peristiwa itu. Sehingga JPU, hakim, kuasa hukum, atau yang lain bisa melihat langsung peristiwa itu dan apa yang disampaikan oleh Ahmad Joni. Itu kira-kira ya.